نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat baik untuk diri maupun jemaah yang hadir di majelis yang mulia ini untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu iman dan takwa sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah bisa memenuhi panggilan melaksanakan salat Jumat berjamaah, maka bersyukurlah karena saat ini kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah nasihatnya kepada salah seorang sahabat beliau yang namanya Jundub bin Jinadah atau yang lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Kita tahu bahwa nasihat ini diperuntukkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Namun tentu nasihat ini bukan hanya untuk beliau, tetapi juga untuk kita. Bahkan sangat relevan sekali ketika kita merenungkan apa yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihat ini dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, yaitu Nasaihul Ibad. Ada beberapa nasihat. Yang pertama, ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amin. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaikilah perahumu, perbaharuilah senantiasa bahteramu, karena engkau akan mengarungi samudra yang sangat luas dan dalam. Nasihat ini tentu sangat relevan sekali untuk kita renungkan. Yang pertama, Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, perbaharui selalu, perbaiki terus menerus perahumu, karena bagaimanapun juga
kita akan mengarungi samudra kehidupan yang sangat luas dan dalam. Kehidupan kita mulai dari alam ruh, kemudian ditiupkan ke dalam alam rahim ibu kita. Kemudian kita dilahirkan ke dunia ini. Nanti ada alam barzakh. Kemudian ada alam ba'ats, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada alam mizan. Kemudian ada surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan yang kita tidak tahu kapan ujung dan pangkalnya. Karenanya baginda Rasulullah SAW menasihati betul untuk menjaga perahu kita. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan bahtera. As-safina huwa dinul Islam. Yang pertama yang dimaksud dengan bahtera perahu kita itu adalah dinul Islam. Agama Islam adalah perahu besarnya kita. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita telah mendapatkan perahu besar yang insyaallah man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang berucap dengan lisannya dan hatinya membenarkan, maka dijamin akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, as-safina huwa as-shalah. Makna daripada perahu itu adalah salat kita. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabu wa huwa shalah. Pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Makanya ketika salat kita ini baik, maka insya Allah seluruh amal ibadah kita akan terangkut ke dalam perahu salat kita dengan baik dan dihantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala perahu kita ini banyak berlubang, sebagaimana kita tahu, misalnya di dalam satu film yang mengisahkan bagaimana luar biasanya ada sebuah perahu yang didesain dengan modern, tapi hanya karena menabrak gunung es, kemudian berlubanglah itu perahu. Kemudian akhirnya masuklah air ke dalam lambung, bahkan terpecah, akhirnya tenggelam perahu tersebut. Itulah gambaran daripada kita perjalanan yang jauh kalau ada sholat kita yang berlubang. Apakah subuh kita karena mungkin kesiangan, atau zuhur kita karena masih di lapangan, atau asar kita karena kecapean, maka inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Karenanya baginda mengingatkan kepada kita, jaddidis safina fa innal bahra amin. Perbaharuilah perahumu karena kalian akan mengarungi bahtera yang sangat, mengarungi lautan yang sangat luas dan dalam. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Makanya baginda Rasulullah SAW dalam mensifati salat sebagai as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka pada hakikatnya dia mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia hakikatnya sedang merobohkan sendi-sendi agama. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Bahkan para ulama memberikan satu peringatan keras bahwasanya barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sebetulnya terkena wabah penyakit yang sangat dahsyat. Al-Imam di dalam sebuah kitab menerangkan bahwasanya min a'zamil masaib, termasuk musibah-musibah yang terdahsyat, musibah-musibah yang terbesar adalah musibah yang manakala kita menggampangkan masalah-masalah salat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di antara karakteristik pendusta agama adalah alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang di dalam salatnya sering kali lalai dari waktu-waktunya, sehingga dia sholat sudah keluar dari waktu-waktu yang diterangkan, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sedang sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Aba Dzarrin, khudhiz zadada kamilan fa inna as-safar ba'id." Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, ambillah perbekalan yang sempurna, karena engkau akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang kita tidak tahu ujung pangkalnya. Maka ketika kita ini melakukan perjalanan tanpa membawa perbekalan, maka kita pasti akan mengalami kepayahan. Karenanya baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khuziz zadada kamila, ambil perbekalan yang sempurna. Sempurna bukan berarti harus banyak. Sempurna berarti sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menurut standar syariat adalah dibenarkan menurut hukum-hukumnya. Yang ketiga, nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Dzarrin, wa khaffifil himla fa innal 'aqda qaul." Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, peringankanlah bebanmu, karena engkau akan melakukan perjalanan yang di depanmu ada gunung yang sangat tinggi, di depanmu ada bukit yang sangat terjal. Maka ketika kita membawa perbekalan yang sangat berat, tentu kita akan mengalami kepayahan. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan beban yang sangat berat ini?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab langsung, tapi balik bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Hal 'indaka ta'amu yaumin?" Wahai Abu Dzar, apakah engkau punya persediaan makan untuk esok hari? Maka dijawab oleh Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah, kami mempunyai persediaan makan untuk esok hari." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali kepada Abu Dzar, "Ya Aba Dzarrin, hal 'indaka ta'amu salasata yamin?" Apakah engkau mempunyai persediaan makan untuk 3 hari? Maka dijawab oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Na'am ya Rasulullah, kami punya persediaan makan untuk 3 hari." Maka kemudian baru baginda Rasulullah SAW menjawab atas pertanyaan Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwasanya persediaan makan untuk esok hari saja itu sudah memberikan beban yang berat untukmu. Oleh karenanya, ketika engkau mencari maisha penghidupan, carilah maisha yang halal. Jangan menghalalkan segala macam cara sehingga di luar batas-batas yang ditetapkan oleh syariat." Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentu tidak menganjurkan umat Islam menjadi orang miskin. Tentu tidak menganjurkan kita menjadi orang yang tidak punya harta, tetapi lebih kepada kewaspadaan, ikhtiar. Bahkan sebetulnya baginda Rasulullah SAW menganjurkan kita menjadi orang kaya, tetapi kekayaan yang kita peroleh adalah kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang benar. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada orang yang dalam keadaan miskin. Nabi mengatakan, "Kadal faqru ayyakuna kufran." Hampir-hampir kemiskinan itu menjerumuskan manusia kepada kekafiran. Oleh karenanya, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar
mencari penghidupan, maka carilah penghidupan dengan cara-cara yang baik. Kita cari penghidupan kita yang halal, tinggalkan perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan 3 nasihat dari Rasulullah SAW menjadikan kita semakin waspada, semakin hati-hati menjaga sholat kita. Kemudian kita memperbanyak pundi-pundi amal soleh sebagai bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga betul dari perkara-perkara yang bisa membebani kita. Di antaranya adalah memperbanyak harta yang dicari dengan cara-cara yang tidak halal. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta